apa kabar Anda? Senang sekali malam hari ini kami dapat kembali menjumpai Anda dalam program Tatap Muka. Program ini hadir sebagai wadah sosialisasi, berbagi informasi, dan kita memperbincangkan tentang tema-tema yang menarik di sekitar kita. Seperti pada malam hari ini tema kita, peran penting generasi muda dalam berdemokrasi. Tentu saja, untuk membahas hal ini saya tidak sendiri, sudah hadir di studio bersama saya dengan Pendeta Martin Pinatik, MTH, dosen teologi dari Palangkaraya Mission School Center atau PMSC. Saya sapa dulu, selamat malam Pak, apa kabar? Selamat malam. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Kemudian dengan Bapak Pendeta Yoto, MPD, dosen teologi sama dari PMSC, Palangkaraya Mission School Center. Saya sapa dulu, narai kabar Pak. Terima kasih jadi rumah Kaheto. Amin, amin, amin. Pemirsa, malam hari ini tema kita peran penting generasi muda dalam berdemokrasi. Kontes pemilu serentak 2024 sebentar lagi akan kita gelar. Kemudian, disinilah ajang penentuan pemimpin masa depan kita. Generasi muda merupakan partisipasi penggerak, pengawal, pelaku demokrasi. Nah, yang menjadi pertanyaannya, bagaimana peran pemuda ini supaya mereka terus bergerak mengawal, bahkan menjadi pelaku, dan mereka tidak apatis dengan yang namanya demokrasi dan pemilu. Pemirsa, bersama saya Olivia Teja, inilah Tatap Muka selengkapnya. Pemirsa, seperti di awal tadi kita katakan, peran generasi muda, peran pemuda milenial saat ini, bagaimana mereka terjun atau mereka tertarik dengan dunia politik dan juga demokrasi. Saya awali dulu dengan Pak Pendeta Martin. Silakan Pak, pendapat Bapak mengenai ini. Ya, pendapat saya bahwa generasi muda di masa kini, generasi muda itu kan generasi penerus. Generasi yang sebelumnya tentunya. Nah, sebagai generasi penerus, kita tidak boleh apatis terhadap demokrasi kita, karena kita yang akan melanjutkan estafet ke depan. Jadi generasi muda harus berpartisipasi di dalamnya. Dengan kita mengerti berdemokrasi, tentunya tidak akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan sebagai generasi muda. Bagaimana ketika ada pendapat bahwa saya tidak mau berpolitik, politik itu tidak baik dalam tanda kutip. Nah, bagaimana dia mensinkronkan dengan demokrasi ini sendiri? Dia mengerti arti demokrasi itu sendiri. Tentunya peran pemimpin gereja Kristen khususnya kekristenan. Nah, peran pemimpin itu penting. Makanya pemimpin harus bagaimana membuat sebuah program, melatih mereka menyampaikan tentang politik itu, bahwa segala sesuatu yang kita putuskan itu bicara tentang politik, semua itu bicara tentang politik. Maka pemimpin harus mengajak generasi mudanya untuk bagaimana terlibat di dalamnya, karena apapun juga keputusan-keputusan ke depan di bangsa kita melalui politik. Oke, saya bergeser ke Pendeta Yoto. Mengenalkan politik ini, bahwa politik itu tidak seperti yang orang mungkin di luar sana, sebagian Pak mengatakan itu negatif ketika berbicara itu berpolitik, itu berpolitik. Nah, itu bagaimana Pak? Khususnya juga di sekolah Kristen. Ya, selamat malam pemirsa Jurnal TV. Menarik, tema kita malam hari ini adalah peran pemuda, generasi muda, konteks yang lebih spesifik menjadi pilar demokrasi. Iya, di mana mereka berada. Secara khusus malam ini saya melihat pemuda gereja. Ya, pemuda gereja memang setiap sinode gereja punya pemahaman yang berbeda tentang politik, sehingga tidak jarang juga ada yang memandang politik itu kotor sekali. Tetapi ada juga gereja yang berpandangan bahwa politik sebenarnya bagian daripada siklus demokrasi, bagian daripada demokrasi yang harus kita lakukan. Oke, kita samakan dulu persepsi demokrasi di sini, Pak. Ya. Nah,
demokrasi ini kan berbicara hak dan kewajiban, ya. Karena itu seyogianya pemuda yang saya sebut pilar bangsa, juga pengawas tadi disebutkan dalam demokrasi, maka mereka sebenarnya haruslah menjadi pelaku. Namun benar dikatakan rekan saya tadi, peran penting pemimpin rohani, peran penting ialah lebih objektif menjelaskan kepada generasi muda di mana dia sedang memimpin bahwa politik itu sebenarnya bukan jahat, orangnya yang jahat, oknumnya. Nah, karena itu kalau gereja secara khusus tidak terjun di dalam dunia politik, tidak menjadi pelaku politik, maka kita ketinggalan dan hanya bisa menyalahkan, hanya bisa memprotes, tidak punya dasar. Sebenarnya harus menjadi pelaku. Ya, jadi karena itu peran pemimpin rohani penting sekali. Oke, ya. Saya bergeser ke Pak Pendeta Martin dulu. Karena narasumber saya malam hari ini dari PMSC, Palangkaraya Mission School Center, bisa dijelaskan dulu secara singkat apa sih ini sekolah apa, sekolah Alkitab seperti apa, kemudian kurikulum yang diberikan itu apa? Apakah ada juga berbau-bau politik seperti ini? Jadi kurikulum yang ada di sekolah ini kan namanya misi. Ya, dididik di sana mereka untuk bermisi. Anak-anak muda ini diajak untuk bermisi, bukannya sekedar bermisi. Bagaimana bisa mereka melakukan apa yang perlu mereka lakukan untuk hidupnya. Dan orang-orang yang akan mereka nanti pimpin kelak ketika nanti mereka selesai. Mereka akan diterjunkan ke lapangan untuk penjangkauan begitu. Nah, mereka dibekali dengan beberapa hal yang penting, khususnya untuk kalau soal politik di sana memang secara apa namanya tidak di apa namanya diajarkan begitu, karena ini kan sekolah misi, sehingga soal hal itu tidak terlalu signifikan diajarkan kepada sekolah Alkitab ya, sekolah Alkitab. Okay. Namanya sekolah Alkitab memang hampir tidak diajarkan soal politik. Tetapi kan tadi Bapak juga mengatakan di Perjanjian Lama pun, di hukum Taurat pun, kita sudah berpolitik di zaman itu. Betul. Nah, itu seperti apa menerjemahkannya kepada peserta didik ini sendiri? Oke. Kalau kita generasi muda masa kini harus tahu bahwa dalam Perjanjian Lama pun Perjanjian Baru, semua kan para nabi itu ada di pemerintahan. Yes. Oke, baik Raja Daud, siapapun itu berada di pemerintahan. Yusuf, Daniel itu berada di pemerintahan. Tentunya orang-orang yang berada di pemerintahan itu anak-anak muda kita ini kan politik gitu mainnya. Yeah. Meskipun tidak tidak disampaikan secara begitu detail, vulgar begitu, tapi itu semuanya sudah bicara politik. Kita ambil contoh Yusuf, dia masih muda sudah menjadi seorang pemimpin di tanah Mesir. Orang kedua yang luar biasa dipilih pada saat itu, ditetapkan oleh raja untuk memimpin, diberikan kepercayaan. Memang generasi muda harus mempersiapkan diri untuk hal itu. Bagaimana kita bisa dipercaya kalau kita sendiri tidak mau dididik, diajar untuk hal itu? Nah, pemimpin memang saya katakan tadi punya peran penting untuk hal itu. Pemimpin tidak boleh anti politik. Yang kita harus sampaikan, kita harus sosialisasikan kepada gereja kita, politik itu tidak jahat. Sebetulnya manusianya yang jahat. Ketika dia bermain jahat, akhirnya yang baik ini menjadi tidak baik. Padahal politik, pada arti politik itu apa sih? Kita harus tahu politik itu apa. Manusia itulah yang menjadikan politik itu menjadi jahat, karena mereka bermain di dalamnya. Makanya kita harus memberikan pemahaman, ajarkan itu kepada generasi muda kita, khususnya Kalimantan Tengah ini. Khususnya Kalimantan Tengah, supaya mereka tidak menjadi anak-anak muda yang anarkis dan apatis terhadap politik. Mereka berpikir, oh politik itu kotor, jahat. Itu buktinya ini, masuk ini, buktinya mereka begini. Padahal bukan politiknya yang bermasalah, tapi manusianya. Nah, untuk itu persiapkanlah generasi kita dan siapkanlah pemimpin yang memang punya jiwa untuk menyampaikan politik itu dengan benar. Itu penting.
Jadi PMSC ini sudah mempersiapkan 2024 ini belajar demokrasi dulu. Pastinya begitu. Oke, Pak Pendeta Yoto, bisa nanti diteruskan tadi seperti apa sih sekolah di PMSC ini selain tadi mempersiapkan visi segala misi, itu apa aja Pak di situ? Kurikulumnya, mata kuliahnya. Kemudian teman-teman mahasiswa ini dari mana saja? Karena saya baca kemarin wisuda yang pertama ya di 2021 apa 2021 wisuda yang pertama. Ya, PMSC sebuah lembaga pendidikan yang punya karakteristik khusus. Dia menjadi khusus karena memang desain kurikulum dan proses pembelajaran itu sendiri memang berbeda dengan lembaga-lembaga pendidikan yang lainnya. Karena memang kita mencetak tenaga sumber daya manusia, pelayan Injil atau calon pendeta yang nanti akan ada di tengah-tengah masyarakat yang langsung menjadi pemimpin rohani, menjadi gembala. Nah, karena itu tentu memang peran dosen, peran kurikulum, peran mentor menjadi penting sekali. Kenapa? Contoh, ketika para dosen mengajar di kelas, tentu struktur kepemimpinan di dalam PMSC itu sendiri selalu wanti-wanti kepada para dosen lebih kepada yang bersifat aplikatif, ya, jadi pembimbingan. Contoh seperti disinggung oleh rekan saya tadi bahwa ketika dia mengajar perjanjian lama, ya, jadi tidak semata-mata menghafal nama kitabnya dan bla bla blanya, tetapi juga ketika dia masuk kepada aplikasi, maka dosen punya variasi dapat menjelaskan di dalam Alkitab sebenarnya sudah ada cara berdemokrasi, ya, berpolitik. Nah, justru ini menjadi cerminan bagi kita bahwa ada cara berpolitik secara firman Tuhan. Nah, ini peran dosen. Nah, lembaga pendidikan ini menarik. Saya membangun komitmen dengan pimpinan Pak Pendeta Lodrik bahwa akan menolong lembaga pendidikan ini sebab memang mahasiswa kami ini sangat bineka tunggal ika, maksudnya mereka semua datang dari mana-mana tempat. Sumatera ada, Dayak ianya, dari mana-mana tempat. Dan juga dari background yang berbeda. Pak pendidikan pimpinan kami paling punya beban anak-anak Dayak dari pedalaman yang punya potensi dan mau dikembangkan, tapi tidak punya kesempatan di sini tempatnya. Nah, karena itu memang menjadi sangat penting, perlu sekali lembaga pendidikan ini untuk dapat bagi setiap kita mengenalnya lagi dan mendukung keberadaan sekolah ini, sebab sekali lagi lembaga pendidikan ini berbeda sekali dengan lembaga pendidikan Kristen yang lain, sebab memang dari sisi syarat keakademisan dia menjadi nomor 2. Nomor satunya adalah panggilan, betul-betul terpanggil. Nah, bagaimana memperlengkapinya di situ? Nah, bagaimana mensosialisasikan sekolah ini ada ke daerah-daerah, mungkin ke lewu-lewu kita bilang, sehingga juga mereka tertarik untuk sekolah di sini. Macam-macam cara. Tapi yang selama ini yang sudah kami kerjakan dan kami harapkan itu dimaksimalkan di masa-masa akan datang adalah ketika kan mereka ini 2 semester. Setelah itu 1 tahun ada di tengah-tengah jemaat. Praktek namanya. Nah, melalui kehadiran, keberadaan daripada mahasiswa praktek sebenarnya itu sudah promosi. Selain itu juga kami punya tanggung jawab setiap dosen, pengurus, apalagi kita sekarang kan sudah memasuki dunia digital. Sehat juga, jurnal TV juga. Sehingga memang sekolah ini, doa dan harapan kami semakin dikenal. Sebab ini sekali lagi sebuah lembaga pendidikan Kristen yang berkarakterkan bahwa pemimpin masa depan, pemimpin rohani masa depan harus dapat menjawab tantangan. Sehingga di dalam kurikulum itu ada yang namanya kurikulum inti, yang aplikatif, yang praktis. Sehingga
di dalam ekstrakurikuler kita itu menjahit, potong rambut. Oke, life skill. Betul. Ada life skillnya. Bercocok tanam. Bercocok tanam. Ya, bertukang anak-anak dewa. Malahan kami sempat beternak. Iya. Meskipun habis. Yang penting usaha dulu. Yang penting usaha. Yang penting usaha dan mencoba. Oke, kita kembali lagi. Saya ke Pak Pendeta Martin kembali. Kemudian, menurut Bapak sendiri, seberapa besar sih pengaruh dan mengapa pengaruh anak muda ini sebagai orang bilang sebagai istilahnya pemicu untuk suatu perubahan dan kemajuan? Oke. Silakan. Memang generasi muda itu pengaruhnya sangat besar. Bahwa Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego Ya. itu generasi muda yang bisa mengubah bangsa. Mengubah bangsa. Bukan hanya satu daerah, Ya. tapi bangsa. Makanya generasi muda ini, kalau dia itu mengerti betul jati dirinya sebagai generasi muda, dan dia tahu bagaimana berpolitik dengan benar, maka mereka ini akan menjadi sesuatu yang dahsyat untuk bangsa kita, untuk Kalimantan Tengah ini. Tapi mereka memang harus dibekali, Ya. diberi pemahaman yang benar tentang politik itu apa. Sehingga ketika masuk dalam demokrasi, mereka lah yang akan menjadi pelaku di sana. Kita hitung saja untuk generasi muda kita saat ini, itu begitu banyak. Yes. Tapi berapa persenkah yang sudah mengerti tentang Politik, politik demokrasi. demokrasi? Atau Dia, mungkin nanti 2024 kita hanya pokoknya siapa yang dicucuk. nah itu yang terjadi. Nah kita sekarang ini tidak ada kata terlambat Yes. sebagai seorang pemimpin untuk melakukannya. Tidak ada kata terlambat. Makanya di beberapa seminar sekarang sudah ada itu, Ya. bagaimana mengajarkan tentang berpolitik yang sehat. Ya. Nah dia diajarkan itu. Ajar anak-anak muda itu. Ya hebatnya sekarang karena digital, kita sudah Ya. berada di digital. Hanya saja survei membuktikan bahwa melalui media digital juga anak muda juga banyak rusak karena media digital. Karena penggunaannya yang tidak tepat. Betul. Nah, tinggal bagaimana kita sebagai seorang pemimpin generasi muda ini kan menentukan arah sebetulnya. Yes. Arah ke depan ini ada di generasi muda kita. Kalau Om Pendeta Yoto itu kami hanya sebagai pendorong saja untuk generasi muda. Tapi kan tidak dapat dipungkiri bahwa yang di belakang-belakang ini dalam tanda kutip dia menjadi brainwash-nya. Betul. Ketika yang di sini sudah keliru jalannya, membrainwash-nya juga. Nah, ini masalahnya di situ. Nah, itu masalahnya. Nah, itu masalahnya. Nah, bagaimana di sini pemimpin dan juga yang dipimpin sama-sama connect? Nah, itu masalahnya. Sekarang, maukah pemimpin berubah cara berpikirnya untuk sebuah perubahan bangsa yang lebih baik? Ya, khususnya Tentunya anak lah di untuk sini. anak-anak muda. Ya. Khususnya bicara tentang apa? Pemimpin harus punya karakter yang baik. Tanamkan seorang pemimpin harus punya karakter yang baik, cara berpikir yang baik. Karena jika pemimpin salah berkata, saya pastikan generasi muda kita akan melakukan yang sama. Karena dia melihat Ya, ada yang ditiru. ada yang dia tiru. Makanya pemimpin itu, peran pemimpin itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kemajuan generasi muda kita mencapai cita-cita bangsa kita. Berarti di sini bisa disimpulkan, ketika anak-anak muda ini dalam tanda kutip dia Ya. salah memilih, jangan 100% mereka disalahkan. Siapa yang di belakang layar ini? Betul. Oke. Jadi Oke. kita, yes, Oke. mungkin. Jadi kita begini, kita tidak bisa menyalahkan anak muda kita sebetulnya untuk hal ini. Nah, kamu minta jiten lah. Boh. Kenapa kamu begini? Iya, membayarnya besar ya. Karena kita tidak pernah menunjukkan sikap yang seharusnya kita lakukan. Ini tidak lama lagi akan memilih presiden, tidak lama lagi kita akan memilih gubernur, wakil Yes. gubernur, Bahkan Anggota teman-teman DPR. anggota DPR ya. dan sebagainya. Kapan kita memulainya? Ya sekarang kita mempersiapkannya. Yes. Kita harus kenali siapa yang akan kita pilih. Dan tidak boleh anti. Oh karena dia agama ini, nggak usah Ya. dipilih. Kan itu yang terjadi. Betul, politik praktis. Ya, itu kita harus ajarkan tidak sedemikian itu. Pilihlah pemimpin
Ya, karena hati nuranimu melihat bahwa dia pemimpin yang baik, yang kamu lihat bahwa dia akan bisa memajukan provinsimu yang bukan karena agamanya, tapi karena kemampuannya melakukan yang terbaik untuk negara Indonesia ini, khususnya Provinsi Kalimantan Tengah. Karena 2024 kita sudah mulai. Bagaimana teman-teman muda ini, mereka tidak hanya menjadi objek daripada demokrasi dan politik itu sendiri. Oke, giliran Pak Pendeta Yoto. Ya, saya selalu wanti-wanti, baik di kelas, karena saya juga mengajar di Institut Agama Kristen Negeri, juga di gereja. Saya katakan, ketika lembaga pendidikan salah urus terhadap sebuah generasi, maka sebenarnya kita sudah memberi gambaran bagaimana ke depan. Nah, karena itu selaras apa yang dikatakan oleh rekan saya tadi, Bapak Pendeta Martin Pinatik, bahwa sesungguhnya gereja punya kewajiban memberikan pencerahan kepada generasi muda. Pertama, saya ingin katakan, tidak boleh pemuda gereja, pemuda Kristen itu menjadi yang tidak mau memilih itu apatis. Ada istilah lain lagi, golput. Ya, jangan golput. Kedua, pilih sesuai dengan hati nurani, bukan karena agama, bukan karena keluarga, tapi sumber daya manusianya. Yang ketiga tentu ini yang menjadi lebih penting, kita berdoa. Ya, karena memang benar ketika kita salah pilih keputusan yang hanya sekian menit di TPS, maka dampaknya 5 tahun ke depan kita akan. Nah, karena itu saya berpikir begini, pemimpin gereja, pemimpin lembaga pendidikan, masuk di PMSC juga punya tanggung jawab memberikan pencerahan. Karena itu ada pikiran-pikiran baru saya berkembang. Coba di Kalimantan Tengah, di Palangkaraya khususnya, ada yang namanya Aras Gereja. PGI, PGPI, PGLI, Aliansi Baptis, ya GMAK, PGI, KWI. Nah, coba kita membuat kegiatan bersama khusus untuk orang muda, khusus tentang bagaimana pemuda terlibat sekaligus pengawas di dalam demokrasi 2024. Contoh, kita pilih narasumber yang PPK, atau nanti mungkin di daerah di pemilihan juga mereka bisa jadi Panwascam, terlibat langsung. Betul. Aktornya si demokrasi ini sendiri. Atau relawan. Ya. Nah, tapi inilah nanti memang ini level di tingkat Aras, kita coba khusus anak-anak di tingkat SLTA yang sudah punya hak pilih, anak-anak mahasiswa, kita buat acara pencerahan tentang politik. Siapa narasumber tersenarang? Siapa ahli-ahlinya? Ya. Nah, itu harapan saya. Nah, karena itu memang sekali lagi saya ingin tegaskan bahwa kita harus berani memberikan pencerahan kepada generasi muda dan berubahlah cara berpikir kita. Politik itu jahat, politik itu kotor, politik itu duniawi dan dosa. Berubah, tidak boleh itu, tidak boleh. Bahkan dikatakan rekan saya tadi, kita ini hari-hari sudah berlaku politik. Ya. Oke. Saya juga minta tanggapan dari narasumber berdua. Ketika di media massa Pak Mahfud dan rekan-rekannya sudah mengatakan politik kebangsaan dan lain-lain itu boleh. Yang tidak boleh di tempat ibadah dan sekolah dan lembaga-lembaga sosial lainnya adalah politik praktis. Bagaimana teman-teman menanggapi? Tapi jangan dijawab dulu. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tatap Muka. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Tatap Muka dengan tema kita hari ini, peran penting generasi muda dalam berdemokrasi. Masih dengan narasumber kita dari Palangkaraya Mission School Center atau PMSC. Oke, saya langsung ke kedua narasumber, bergantian dahulu menanggapi apa yang disampaikan oleh Menteri kita, Pak Mahfud MD.
bahwa politik kebangsaan, politik demokrasi dan lain-lain itu boleh. Yang tidak boleh dilakukan di tempat ibadah adalah politik praktis. Seperti apa? Berhubungan dengan anak muda pada malam hari ini. Saya juga merasa masih muda, Pak. Tenang. Menarik sekali pernyataan beliau dan sekaligus awasan bahwa agama dan perangkat di dalamnya ada rumah ibadah khusus penggunaannya, dan ada dalam agama tertentu itu dia menjadi sakral. Di dalamnya ada lembaga pendidikan keagamaan. Nah, karena itu memang ketika kita orang-orang ada di dalam, contoh di sebuah gereja, ketika kita menggunakan gereja yang penggunaannya sudah khusus itu menjadi tidak pas, maka akan menjadi seperti bumerang atau memberi dampak negatif. Nah, karena itu saya menyetujui bahwa sesungguhnya pendidikan politik untuk orang Kristen harus ada. Wajib artinya. Namun ketika sampai kepada politik praktis di rumah ibadah, Politik identitas juga ya, Pak ya. apalagi sampai politik identitas Politik keagamaan, uang lebih lagi. ya, itu menjadi hal negatif dan menjadi pendidikan politik yang tidak baik. Bahkan saya berani mengatakan bahwa sesungguhnya kita sedang merancang sebuah perpecahan di dalam gereja. Karena itu tentu kita tidak bisa menampilkan bahwa ada orang Kristen yang menjadi pelaku politik di dalam gereja itu. Nah, pemimpin harus bijak. Saya coba tawarkan sebuah jalan tengah solusi. Karena tidak bisa dipungkiri 10 orang menjadi caleg di sebuah gereja itu dia harus bertemu dengan pendetanya, minta dukungan. Lah yang lainnya juga minta dukungan, Pak. Karena pendetanya itu pusing, Pak. pendetanya harus bijak, dan yang saya tawarkan begini. Pendeta mengidentifikasi siapa-siapa saja di dalam gereja yang jadi caleg ataupun peserta. Lalu kita umumkan kepada jemaat. Ya. Kita umumkan, ini loh dari gereja kita. Silahkan doakan mereka, dukung mereka sesuai dengan hati nurani. Ya. Jadi semua kena, doakan semua, doakan semua caleg 10 orang di gereja itu, doakan. Oke. Lalu kita dorong dengan satu kata penutup, tidak cukup berdoa, kamu harus lakukan, bekerja supaya visi misimu mendapat tempat di hati masyarakat. Nah, mungkin itu jalan tengah. Karena itu sulit bagi pendeta, kami karena beliau ini kan gembala juga ini. Sulit enggak ditanggapi, ngambek. Ditanggapin yang lain bagaimana? Nah, saya pikir jalan tengah ini mudah-mudahan menjadi solusi. Oke. Langsung Pak Pendeta Martin, seperti Ya. apa menanggapinya? Saya sependapat dengan beliau tadi bahwa mimbar itu tempat pemberitaan kabar baik, Injil kerajaan. Seharusnya wadah dijadikan praktis. Itu silakan mau seperti apa. Tapi jangan gontok-gontokan. Jangan sampai ribut kan begitu. Seperti kita, apakah boleh atau tidak? Boleh loh kita berpolitik. Ya. Tapi kalau namanya sudah dalam gereja ibadah, khususkanlah itu memang tempat peribadatan kita, karena di dalamnya hanya memberitakan Injil dan memuliakan Tuhan. Lepas dari itu, silakan kembali bisa menyampaikan hal ini. Oke. kepada mereka. Bagaimana pendapat Bapak ketika tidak semua gereja, ada sebuah organisasi gereja yang tidak kurang memberi ruang untuk anak muda, yang maju selalu yang dianggap umurnya lebih senior. Nah, itu seperti apa kalau Bapak menanggapi? Jujur masih ada beberapa Saya yang kita lihat. sebetulnya salah satu orang yang memprotes itu. Kenapa? Bahwa Yesus waktu masuk Yerusalem, dia menggunakan keledai yang muda, Yes. bukan yang tua. Yang tua itu sebagai pendorong. Harusnya yang generasi tua ini mendorong generasinya. Jangan dia yang tujuh Arab terus jangan. maju. Oke. Lihat Yosua dia tidak mempersiapkan generasinya, sehingga matilah di tangan dia. Tidak mempersiapkan generasinya. Kalau kita melihat ada Elia, ada Elisa, ada Musa, ada Elia dan Elisa, Musa, ada Yosua.
dipersiapkan. Paulus, ada Timotius, dipersiapkan sekian generasi. Jadi semua itu harus dipersiapkan. Jangan kita yang merasa tua, punya pengetahuan, senior, lalu kita yang tampil-tampil. Kapan contoh seperti saya? Saya sekarang kalau di gereja sudah bukan saya lagi, orang yang saya muridkan yang saya tampilkan. Paulus yang tampil Timotiusnya, bukan Paulusnya. Artinya generasi itu penting. Kalau kita tidak mengangkat generasi muda kita, maka kita akan mati dengan sendirinya, tanpa meninggalkan jejak. Berarti inilah yang menjadi salah satu kenapa banyak gereja-gereja khususnya di luar negeri kita lihat berubah fungsi. Betul. Karena generasi mudanya tidak ada yang Tidak ada yang dia. Makanya yang tua-tua itu yang beribadah. Yes. Kenapa? Karena generasi muda tidak dilibatkan. Dan mereka jadi tidak merasa untuk memiliki. Nah, merasa tidak ada ini, ternyata kita tidak punya ruang ini. Tidak ada ruang buat mereka. Harusnya gereja harus memberikan ruang buat mereka, untuk mereka bisa mengabdikan diri mereka, kemampuan mereka. Karena mereka itu brilian otaknya mereka, skill mereka. Kita yang sudah tua, mereka berani try and error. Berani mereka sudah sikat duluan. Baru kita mikir kan, kita yang orang tua mikir, yang sudah yang senior ini. Tapi kita ketika kita memberitahu tentang alur-alur, pedoman-pedoman, makanya dulu kita bersyukur sekolah di angkatan kami ada namanya garis-garis besar haluan negara. Yes, GBHN, PMP. Itu betul-betul ditanamkan. Lihat sekarang generasi muda kita baca Pancasila aja nggak hafal mereka. Ya itulah yang membuat kami merasa Indonesia sepertinya maju, tapi dari sisi lain kita ketinggalan. Bayangkan generasi muda tidak hafal Pancasila. Kita dulu sekolah, lapisan buku kita itu ada belakangnya Pancasila. Pulang sekolah, sebelum kita keluar sekolah harus hafal Pancasila. Dan juga Undang-Undang Dasar 1945 atau harus dihafalkan. Nah, kita lihat sekarang, sehingga mereka itu jati diri mereka berbeda, sehingga mereka mudah terhasut, mudah terintimidasi. Karena itu tadi, persiapkanlah generasi muda. Bagaimana caranya? Pemimpin harus mengerti bahwa tidak selamanya dia ada di posisi itu. Oke, berarti ini kena seperti dua mata pedang ini untuk gereja dan mempersiapkan anak-anak muda kita ke depan. Kemudian untuk yang sektoralnya juga sama. Mainnya. Betul. Berarti kalau misalnya gereja juga tidak didukung, maka untuk mereka mencapai keluar ini agak lebih sulit. Karena tidak ada basicnya. Betul. Gereja juga harus menjadi jembatan untuk suksesnya generasi muda. Jangan melarang orang berpolitik. Sebab kita sesungguhnya adalah pemain politik. Cuma bagaimana politik itu sendiri. Tinggal bagaimana kita mengemasnya dengan baik. Jangan kita ragu-ragu melakukannya. Selama itu di jalur yang benar, lakukanlah yang terbaik untuk Indonesia. Oke. Kalau berbicara masalah pemuda, kecenderungan orang berpikir adalah ini para pria atau laki-laki. Untuk wanitanya, Pak? Saya justru lebih kalau ada wanita itu muncul, bukan prianya. Generasi muda itu bukan bicara tentang satu oknum pria, tapi kebersamaan generasi muda pria dan wanita. Nabi ada juga wanita. Bukan hanya Nabi yang disebut Nabi itu laki-laki semua, tidak. Jadi semua zaman Tuhan Yesus yang dipakai di dalam pelayanannya adalah para wanita. Karena wanita itu jauh lebih, makanya lebih fleksibel Pak. Betul. Dia tahu kebutuhan seseorang. Lah kalau yang pria ini kan contoh yang jadi mata-mata Samson dan Delila gitu Pak. Tetapi itu yang negatif. Yang positif adalah wanita itu punya kemampuan yang jenius sebetulnya. Ya, meskipun saya kenal salah satu partai politik yang dulunya wanita, partai PSI itu kan wanita. Wah, itu saya paling senang karena ada wanita. Ibu Megawati, wah itu wanita sampai hari ini saya kagumi beliau. Karena seorang wanita, dia ingin sampaikan bahwa wanita bukan berarti kita tidak punya kemampuan. Bahwa lihat Cut Nadir, wanita-wanita sebelumnya, kita belajar dari mereka supaya kita menjadi wanita yang tangguh, pria yang tangguh dengan berdemokrasi yang baik,
berpolitik yang baik. Karena kemungkinan besar juga kan kalau misalnya sudah berbicara demokrasi, berpolitik, kebanyakan keep-nya itu kaum laki-laki, Pak. Kaum perempuan ini ya hanya ngisi 20% biasanya kan dari kursi yang ada. Nah, kemudian bagaimana teman-teman dari gereja ini sendiri, PMSC ini sendiri mendorong supaya generasi muda, kaum perempuannya pun ikut terlibat. Harusnya begitu. Seperti Esther. Meskipun gereja ada yang tidak menampilkan wanita. Ya, beberapa. Meskipun ada gereja sinode yang tidak menampilkan peran wanita, lebih pada prianya. Tetapi kita harusnya bersama-sama mendorong ini, bukan kita membedakan, karena kita sama-sama cinta Tuhan. Perbedaan gender itu tidak boleh ada sebetulnya, karena sama-sama memang pada zaman Tuhan Yesus seolah-olah memberi makan 5.000 orang yang dihitung hanya laki-laki, sehingga yang wanita tak terhitung. Sebetulnya pola itu Yesus, kalau kita baca jalur sesungguhnya, Yesus pun sudah tidak melakukan itu sebetulnya. Para pelayan-pelayan semuanya banyaknya adalah wanita. Memang pada zaman itu zaman Yahudi kan peran pria itu sangat luar biasa. Tapi kan kita bukan berada di sana. Kita berada di Kalimantan Tengah, di Indonesia yang kita cintai, bahwa ayo para pemimpin, angkatlah para wanita yang hebat itu, cerdaskanlah mereka dengan apa yang bisa kita lakukan, dengan bersaing bersama dengan pria yang ada. Karena mereka adalah anak bangsa kita, generasi muda gereja. Dan kita harus tahu bahwa generasi muda gereja itu penting untuk Indonesia, untuk Kalimantan Tengah. Khususnya untuk Kalimantan Tengah juga, karena sebentar lagi kita akan pemilihan ini, Pak. Gitu. Kemudian Pak, contoh konkretnya kalau khususnya karena kita berbicara menyinggung masalah gereja, untuk anak-anak muda gereja ini mereka dipersiapkan untuk ke depan itu seperti apa, Pak? Misalnya mereka ikut kegiatan apa di gereja, Pak Yoto, yang langsung ini contoh nyata. Ya, jadi biar mereka ibadah nggak langsung pulang. Secara historis sebenarnya bangsa ini sudah menuju kepada kesetaraan gender, meskipun di eksekutif bahkan di dalam aturan partai politik itu belum maksimal, baru 20% disebutkan. Tapi sebenarnya ini sebuah kemajuan sejak perjuangan Raden Ajeng Kartini dan sampai hari ini. Nah, itu seharusnya itu sampai kepada gereja. Nah, gereja harus memberi porsi, bukan hanya kepada generasi mudanya laki-laki, tapi juga perempuan. Artinya kesetaraan itu dipraktekkan dari sisi pengajaran, dari sisi peran. Nah, karena itu tentu di lembaga pendidikan kita PMSC ini, kesetaraan gender, kami setiap tahun tiap angkatan memilih satu mahasiswa berprestasi yang bukan dikarenakan dia laki-laki atau perempuan. Nah, sehingga beberapa staf kita termasuk ISKA itu kan mantan mahasiswa yang dari sisi mungkin manajerialnya, mungkin sumber kecakapannya itu dapat. Nah, karena itu memang ini menjadi penting, Berikutnya adalah gereja. Gereja memahami ini kalau pemimpinnya itu mengerti banget apa yang Alkitab mau. Sejarah fakta di dalam Alkitab sudah disampaikan oleh rekan saya tadi. Nah, ini memang ada gereja-gereja yang tidak memberi tempat. Tapi seharusnya kita paradigma harus berubah. Sehingga konsepnya lagi harus berubah. Karena begini, saya ulangi dari sesi pertama tadi. Ketika gereja salah urus pemudanya, bukan hanya salah urus, tidak memberi peran, diurus tapi nggak diberi peran, sedang memberikan gambaran seperti apa gereja di depan. Jadi jangan heran, tadi disinggung oleh rekan saya, di Eropa, yang di Inggris, satu teman saya, karena saya di FKUB itu teman hari-hari saya itu ustaz, mereka selalu cerita dengan saya. Di Inggris dibeli, dia difungsikan. Nah, saya pikir orang tua mati, generasi muda pergi. Nah, karena mereka tidak terdidik dan tertanam di gereja itu sendiri. Di gereja di Kalimantan Tengah tidak boleh itu, tidak boleh terjadi.
tidak merasa memiliki. Nah itu, karena mereka juga mungkin merasa tidak diberi ruang, tidak ada tempat. Skillku mau saya kemanakan? Ya. Sementara pemuda ini kan dia suka mencoba, inovasinya banyak. Mungkin ketika dia menuangkan ini, yang pimpinannya protes. Banyak yang begitu. Nah, Ketika ingin berinovasi, ingin melakukan sesuatu, kurang rohani. yes. Nah itu. Akhirnya belum dilihat apa yang harus mereka kerjakan, belum dikasih kesempatan, kita sudah memblokir, bahasa saya membloknya. Ini nggak bisa tidak rohani ini, karena Tuhan belum ada sama saya. Nah ini bahaya di pemimpin begini. Bisa juga pengaruh budaya. Nah, ketika berbicara pemimpin dengan kearifan lokal seperti apa, Pak? Ya, itu yang sedang saya pikirkan dari tadi, dari sisi budaya. Kearifan Di lokal. dalam Alkitab itu memang paternalistik itu laki-laki banyak tampil. Oke. Karena itu saya selalu berpesan kepada mahasiswa di Institut Agama Kristen Negeri, kita harus dengan benar menafsirkan sebuah teks, supaya ketika kita salah tafsir, salah terjemahkan, salah lakukan. Ya. Contoh, kesetaraan gender itu sudah ada dibahas dalam Alkitab. Disinggung teman saya, ada nabi. Ya. Esther, orang hebat itu, punya peran dicatat dalam Alkitab. Menyelamatkan satu bangsa. Hanya kadang-kadang, karena mungkin banyak laki-laki sebagai nabi, imam dan lain sebagainya. Nah karena itu saya ingin menegaskan satu hal, pemimpin yang ada hari ini berubah paradigmanya. Pemuda dibina, diberi ruang, lalu dimentor. Karena kami, beliau alamiah menjadi tua, harus mundur. Nah, ketika mereka ini, termasuk di PMSC ini, mahasiswa tidak kita olah dengan benar, bisa saja muncul keraguan dalam hati kita, nggak berani saya disuruh dia ini. Sebenarnya sudah meragukan ini. Nah, karena itu berani dorong, tapi sekali lagi kuncinya mentoring. Tarik ulur. Jadi mereka dibiarkan dulu, kemudian kita tarik lagi. Tetap di dalam pengawasan. Pemuritan itu penting. Pemuridkan kan bagaimana murid yang memuridkan, pemimpin melahirkan pemimpin, murid melahirkan murid. Ya. Nah ini penting disampaikan kepada mereka bahwa saya ini kan cuma mentor. Ketika kamu dimuridkan dan kamu mau mengikutinya dengan baik, maka kamu akan berada di posisi yang kamu rindukan. Saya cuma mau memberi jalan buat kamu, tapi untuk mencapai di sana kamu harus melakukan dengan mempersiapkan diri. Sebagai seorang mentor, saya bangga ketika orang yang saya mentoring, yang saya didik itu lalu jauh lebih berhasil daripada saya. Karena itulah kerinduan kita para dosen, para pemimpin. Kalau ada pemimpin yang iri hati, apakah ada? Ada. Akhirnya kan masih muda, belum tahu masa makan asam garam. Kolesterol tekanan darah tinggi, banyak makan asam garam. Nah itulah masalahnya. Tinggal bagaimana kita pemimpin yang benar, pemimpin yang bijak, dia tahu akan dirinya. Dan juga anak-anak yang dibina ini sendiri, dia wajib memiliki yang namanya akhlak mulia juga. Betul. Nanti gurunya diinjak lagi, Pak. Betul. Makanya kita ajarkan kebenaran bahwa seorang generasi muda yang baik menghormati pemimpinnya yang telah membuat anak. Karena tidak ada pemimpin berhasil hari ini dari dirinya sendiri. Karena pasti ada orang yang pernah mendidiknya, yang pernah memimpinnya, sekalipun tidak secerdas dia. Mungkin dari kesederhanaannya. Bahkan kita harus jujur, generasi dulu kita orang tua tampilannya jasnya aduh gimana. Generasi muda sekarang, Om Yoto saya dengan Om Yoto pasti beda dari sisi penampilan. Nah, ini senior. Dia penampilannya generasi muda. Akan berbeda, tapi bukan perbedaan itu bukan berarti menjadi sebuah dasar bahwa kita tidak bisa bersama. Justru dari perbedaan itu kita samakan persepsi kita sebagai yang tua mendorong yang muda ini supaya yang muda ini memahami, oh ternyata aku dipercaya, ternyata aku punya potensi. Lihat kau ini punya potensi, didesain. Coba kamu didesain kamu.
Mau nggak kamu sekolah di desa yang kamu lakukan? Oke. Kemudian karena kita sudah ada di segmen terakhir, bagaimana teman-teman di sini membuat aras-aras gereja ini bisa bersatu, Pak? Jangan membawa ego sektoral masing-masing, label gereja masing-masing. Kan yang kita sembah karena kita berbicara malam hari ini gereja, kita sembah satu Tuhan, Tuhan yang sama. Tetapi kan perbedaan ini kadang menjadi bukan kita mendukung orang dalam tanda kutip jadi pemimpin, malah Kalau membuat dia bicara berbeda. Nah, aras, ini seperti apa ini? Sebelum Om Yanto, saya akan ngomong begitu. Semua aras ini bisa bersatu dengan catatan tidak menyentuh dogma dan doktrin. Yes, setuju. Selama Agree. tidak boleh menyentuh dogma dan doktrin, karena setiap sinode punya dogma dan doktrin yang berbeda. Tetapi jika kita soal hal seperti ini, tentunya bisa kita bersama. Tapi jangan menyentuh yang dua hal ini, dogma dan doktrin. Mungkin selanjutnya yang lebih senior ya. sama. Setuju, Pak. Karena di situ kadangnya sisi sensitifnya. Betul. Sebenarnya kita mengerti ketika kita membaca Alkitab, persatuan itu doa Yesus. Yesus sudah berdoa dan itu supaya mereka satu. Dan hari ini fakta kita belum bersatu. Apa yang membuat kita tidak bersatu? Maksud saya hal-hal apa? Kita sinode sudah beda. Tata cara ibadah berbeda. Dan dulu masih sama Alkitab. Hari ini ada Alkitab yang berbeda. Nah, tapi gereja tidak boleh pesimis, tidak boleh patah arang, tapi kita tetap harus bagaimana mewujud nyatakan doa Yesus. Saya pikir ini menjadi beberapa pilihan bagi kita. Pertama, ada kemauan dari level pemimpin. Ada kemauan dulu. Ada kemauan untuk disinggung oleh beliau, jangan menyentuh hal-hal yang berat dulu, yang ringan. Pemimpin level aras itu ketemu. Apa dilakukan? Ngopi bareng dulu, ngopi bareng. Nah, setelah itu mulailah kita coba perbincangkan apa yang kita lakukan atas bangsa ini. Peran apa nih? Terus makin meningkat untuk dari sisi alasan, memang ada alasan-alasannya objektif, tapi ada juga yang sebenarnya sangat subjektif. Contoh, kalau kami satu, siapa yang pegang perpuluhannya nanti? Nah, itu kan sangat subjek. Ya, kalau objektifnya kan bagaimana visi misi Yesus itu mendarat di bumi, kita kerjakan selesai. Dan ini kerja berat, harus kerja bareng. Karena kita di sini kan tugasnya tadi adalah menggembleng generasi muda ini. Betul. Nah, karena itu saya suka dimulai dari generasi muda membuat event-event bersama. Jadi pemainnya kemah pemuda lintas aras. Kemah pemuda di Tangkiling umpamanya saya. Paskah bersama, saya lihat ada paskah kebangsaan. Ya. Nah, internal kami bahwa PGLI khususnya lah, karena saya sekretaris PGLI, ini wakil ketua PGLI Kalimantan Tengah, Persatuan Gereja-Gereja dan Lembaga Gili Indonesia. Kami sekarang ini ditunggu rapat panitia Paskah bersama di Geobos 17. Apa? 30 sinode di dalamnya. Kami merancang kebersamaan. Ya, silakan di gereja masing-masing nanti, tapi kita ada momen Paskah bersama. PGLI Kalimantan Tengah. Nah, ini langkah, ini sudah sedikit, tapi ada langkah. Yang muda dulu di sini tuh yang kita berikan ruang. Maju. Kemudian tadi terakhir ini Pak, kalau untuk mempersiapkan teman-teman muda ini berdemokrasi tetapi tanpa meninggalkan yang namanya kearifan lokal. Setempat khususnya Kalteng. Nanti aku sudah jadi ini ya yang lokal-lokal ntar dulu. Nah, itu supaya dia berjalan seiring sejalan. Mungkin dari sana dulu kita dapat giliran sebelum closing statement. Melihat harusnya kita belajar dengan namanya kearifan lokal yang ada rumah kita. Kalau kita lahir dan mengerti dari mana kita ada dan kita tinggal di mana, sesuaikanlah dirimu dengan keberadaan itu. Jangan nabrak. Kita ini kan punya adat istiadat. Tidak boleh melebihi batasan itu. Meskipun cita-cita kita untuk kemajuan, berdemokrasi, berpolitik, tapi ingat
kita harus tahu di mana kita ada. Ya. Jika perlu anak muda yang baik, tanya kepada senior, yang mengerti betul bagaimana berdemokrasi di lingkungan di mana kita ada, khususnya Kalimantan Tengah. Ya. Supaya kita tidak salah langkah. Sebetulnya generasi tua support, tapi kadang-kadang anak mudanya yang kadang-kadang overdosis, yang melebihi batasan itu, sehingga dia lupa. Bahkan ada yang tidak mau bertanya, merasa punya kemampuan. Ya. Oh, saya S1, saya S2. Super power, Pak. Iya, itu yang menjadi salah di generasi muda kita. Nah, kita pemimpin ini memberikan pemahaman. Kamu boleh S1, S2, kamu boleh punya visi, punya kreativitas, kamu boleh punya kemampuan lebih daripada generasi tua ini. Tapi kamu harus ingat, hanya yang berhasil adalah mereka yang punya penasehat yang baik. Oke. Bergeser ke Pak Yoto, bagaimana agar teman-teman calon-calon pemimpin ke depan ini mereka bijak bermedia, Pak? Supaya Ella mempahami ungkup, Pak, di sini. Melalui jarinya, karena kadang lebih cepat jari daripada berpikir. Dunia berkembang, tidak bisa dipungkiri. Yes. Kita jangan melawan arus yang sedang berubah. Nah, tetapi mengendalikan arus supaya dia tidak menyimpang dan tidak menjadi negatif. Contoh, gereja sebenarnya sudah respon. Di gereja itu yang dunia serba digital, lakukan hal digital. Sebab itu saya mempercayainya adalah anugerah Tuhan kepada kemampuan otak manusia, itu pemberian Tuhan, namanya hikmat. Lalu itu digunakanlah kepada misinya Tuhan. Jadi kalau kita di gereja sudah soundnya hebat, ada live-nya dan lain, sebab penginjilan sekarang nih nggak lagi door to door, tapi sekarang semua ada serba di tangan. Transfer perpuluhan sudah nggak perlu ditarik amplop diantar, nggak lagi sekarang. Nah, ikuti. Tapi ingat, ada rel. Ada rel. Nah, bagaimana generasi muda? Itulah pentingnya saya katakan mentor dan pembimbingan. Penting. Jadi jangan sampai generasi kita ini hilang, tidak suka tinggal di gereja. Contoh, apa saja ada di sini, yang halal dan yang haram. Koser dan tidak koser. Cari pengkhotbah yang top ada di sini, penyembahan yang top ada di sini, transfer kolekte ada di sini. Tapi ingat, ini bukan segalanya. Nah, karena itu pendidikan resmi dari gereja kepada generasi mudanya di luar di rumah, di luar di sekolahnya, yang karena sekolahnya kejuruan, ya harus menjadi perhatian penuh dari pemimpinnya. Saya maksudkan adalah gembalanya. Nah, karena itu bermedialah secara bijak dan seterusnya dan seterusnya. Kalau Bapak Pendeta atau Ibu Pendeta tidak punya kompetensi menjelaskan itu, kita panggil ahlinya. Ya. Betul. Oke, Pak, closing statement dari Pak Pendeta Martin dulu terkait dengan peran penting generasi muda dalam berdemokrasi, mengingat momentum pemilu 2024 menjadi ajang nyata untuk kaum muda kita berpraktek di situ. Oke. Statement saya adalah, sebagai generasi muda, persiapkanlah diri untuk politik dan demokrasi kita tanpa harus berpikir buruk tentang siapapun juga. Tahulah kita bahwa jati diri terbaik dalam hidup kita adalah generasi muda yang mampu berdemokrasi, berpolitik. Sebab itu jangan anti politik, mari ikutin saja dengan baik, sebab penentuan bangsa ke depan, khususnya Kalimantan Tengah, pemimpin ke depan ada di tangan generasi muda. Oke, lanjut Pak Pendeta Yoto. Ya, generasi muda pilar bangsa. Karena itu tidak boleh berdiam diri. Kembangkan, saudara punya yang lahir dari hati, selalu ingin tahu apa itu. Maka saudara sebagai pemuda pilar bangsa itu harus menjadi pelaku berdemokrasi sekaligus pengawas. Nah, karena itu menjelang 2024 tidak boleh golput, aktif, awasi, dan
saya percaya kita sedang berangsur-angsur menuju demokrasi yang secara kualitas semakin baik. Peran pemuda luar biasa. Oke. Terima kasih. Inilah closing statement kita pada malam hari ini untuk menyemangati para pemuda kita. Siap. Supaya mereka menjadi pelaku, pengawas demokrasi khususnya di Indonesia dan Kalimantan Tengah Amin. untuk 2024. Yes. Amin. Kita kembali lagi bahwa semuanya itu sebenarnya kalau berangkat dari sekolah Kristen ini sendiri, semua itu back to Bible, semua sudah ada. Yes. Oke, kita percaya anak-anak muda kita nanti memilih yang terbaik. Mestinya begitu. Karena nama-nama juga sudah digaungkan ya Pak, di mana Ya. di media massa juga sudah ada. Sudah Kisi-kisi, bisik-bisik tetangga itu sudah ada gitu. Tinggal Sudah kita ada, dari tinggal sekarang bagaimana kita memilih. Oke, memilih dan memilahnya. Oke, terima kasih kepada Bapak Pendeta Martin Pinatik MTH dan juga Bapak Pendeta Yoto NPD sudah berbagi pada malam hari ini, Terima sharing kasih. bersama kami. Terima kasih untuk waktunya. Next time kita akan ketemu Terima kembali. kasih. Pemirsa, demikianlah akhir perbincangan kita pada malam hari ini di Tatap Muka dengan tema Peran Penting Generasi Muda dalam Berdemokrasi. Akhir kata, saya Olivia Teja bersama teman-teman yang bertugas pada malam hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih atas waktunya.